Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Afidatun Nuha dari kelas A akan menyampaikan materi presentasi mengenai mata kuliah biokimia dengan judul penentuan kadar glukosa dalam darah dengan metode GOD PAP. Outline yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, ada tujuan, yang kedua ada prinsip, yang ketiga cara kerja, yang keempat data pengamatan, yang kelima analisis data, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Baik, selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan dilaksanakannya praktikum pada kesempatan kali ini, yaitu untuk menentukan kadar glukosa dalam darah dengan metode GOD PAP. Kemudian, prinsip pengujian dari praktikum yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini yaitu untuk mengetahui kadar glukosa pada sampel darah secara enzimatis dengan enzim glukose oksidase atau GOD, di mana enzim GOD ini akan mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan peroksida. Kemudian, peroksida yang terbentuk direaksikan dengan fenol dan 4-aminoquinon dengan katalis berupa enzim peroksidase atau POD untuk mempercepat reaksi yang kemudian menghasilkan produk berupa quinonimin. Nah, kadar glukosa dalam darah ini sebanding dengan intensitas warna yang nantinya akan terbentuk. Selanjutnya ada alat dan bahan, di mana alat gelas yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada mikropipet, centrifuge, cuvette, spektrometer, dan alat gelas. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu berupa larutan reagen glukosa, kemudian ada larutan standar glukosa 100 mg per dl, dan ada sampel darah. Selanjutnya, ada cara kerja untuk pengambilan sampel darah. Yang pertama dilakukan yaitu sampel darah diambil kurang lebih 2 ml dengan menggunakan jarum suntik khusus, lalu dipindahkan pada tempat sampel darah. Kemudian dilakukan sentrifugasi sampel darah itu sendiri selama 15 menit dengan kecepatan 1500 rpm yang berfungsi untuk memisahkan plasma darah berwarna kuning bening dan serumnya. Cara kerja selanjutnya yaitu pada penentuan kadar glukosa dalam darah dengan metode GOD PAP. Yang pertama dilakukan yaitu disiapkan 4 tabung reaksi untuk blanko, standar, dan kedua sampel. Kemudian dipipet 1 ml larutan reagen GOD PAP pada setiap tabung reaksi. Nah, pada tabung reaksi standar ini ditambahkan 10 mmol per liter larutan standar GOD PAP. Kemudian pada tabung blanko ditambahkan 10 mmol per liter Aquades, sedangkan pada tabung sampel ditambahkan 10 mmol per liter plasma darah untuk tiap tabung sampel. Semua tabung ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian semua larutan dipindahkan ke dalam kuvet dan dimasukkan ke dalam spektrofotometer UVV single beam dengan panjang gelombang 500 nanometer. Konsentrasi sampel diperoleh dari absorbansi yang telah didapatkan. Kemudian, data pengamatan yang diperoleh yaitu yang pertama, ada standar, di mana diperoleh absorbansi yang pertama sebesar 0,393, absorbansi yang kedua sebesar 0,393, absorbansi yang ketiga sebesar 0,393. Kemudian, didapatkan absorbansi rata-rata sebesar 0,3930 dari standar. Selanjutnya, pada sampel 1 didapatkan absorbansi yang pertama sebesar 1,736, absorbansi yang kedua sebesar 1,735, absorbansi yang ketiga sebesar 1,736, sehingga didapatkan absorbansi rata-rata dari sampel 1 sebesar 1,7357. Selanjutnya, pada sampel 2 didapatkan absorbansi yang pertama sebesar 1,622, absorbansi yang kedua sebesar 1,621, absorbansi yang ketiga sebesar 1,620, sehingga didapatkan absorbansi rata-rata dari sampel kedua ini sebesar 1,6210. Selanjutnya, pada analisis data digunakan perhitungan C sampel sama dengan absorbansi sampel dibagi dengan absorbansi standar dikali dengan C standar, sehingga didapatkan hasil akhir yang nanti memiliki satuan mg per dl. Yang pertama dihitung yaitu pada C sampel 1.
C sampel 1 sama dengan absorbansi sampel 1 senilai 1,7357 dibagi dengan absorbansi standarnya senilai 0,3930 dikali dengan 100 mg per dl sebagai C standar. Kemudian didapatkan hasil C sampel 1 sebesar 441,65 mg per dl. Karena sebelumnya didapatkan satuan terakhir mg per dl, maka kita akan mengubahnya untuk menjadi satuan milimol per liter. C sampel 1 sama dengan yang sebelumnya diperoleh yaitu 441,65 mg per dl, kemudian dikali dengan 0,055551, sehingga didapatkan hasil 24,53 milimol per liter dari besarnya C sampel 1. Selanjutnya, pada C sampel 2 dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu sama dengan 1,6210 dibagi dengan 0,393, kemudian dikali dengan 100 mg per dl sebagai C standarnya, sehingga didapatkan hasil C sampel 2 senilai 412,47 mg per dl. Selanjutnya, kita akan mengubah satuan tersebut agar menjadi milimol per liter. C sampel 2 sama dengan 412,47 mg per dl dikali dengan 0,055551, sehingga didapatkan hasil akhir dari C sampel 2 senilai 22,91 milimol per liter. Baik, selanjutnya ada pembahasan di mana level glukosa dalam darah sangat tergantung pada beberapa kondisi yang disebabkan oleh hormon seperti insulin, glukagon, atau epinefrin. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk pemeriksaan glukosa ini adalah dengan metode GOD-PAP. Nah, prinsip dalam metode ini adalah untuk mengetahui kadar glukosa pada sampel darah secara enzimatis dengan enzim glukose oksidase atau GOD. Di mana enzim GOD sendiri ini akan mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan peroksida. Peroksida yang terbentuk ini direaksikan dengan fenol dan 4-aminokuinon dengan katalis berupa enzim peroksidase atau POD untuk mempercepat reaksi yang kemudian dapat menghasilkan produk berupa quinonimin. Nah, kadar glukosa dalam darah ini sebanding dengan intensitas warna yang nantinya akan terbentuk. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dalam praktikum yang telah dilaksanakan kali ini yaitu bahwa kadar gula darah yang terdapat dalam sampel darah ini senilai 427,06 mg per dl atau jika dalam milimol per liter ini didapat senilai 23,72 milimol per liter. Nah, sehingga didapat kesimpulan bahwa hasil yang didapat ini masih dalam rentan rujukan normal untuk kadar glukosa dalam darah orang dewasa. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.